Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tubuh penyihir itu mengesankan dengan lekukan bergelombang naik turun. Saat dia berjalan, tubuhnya berkedip-kedip. Rambutnya yang indah berkelap-kelip dengan cahaya, secara alami mengalir di dada dan punggungnya. Kulitnya putih bersih, dan hitam dan putih di dalam matanya yang besar dan cerdas terlihat jelas berbeda. Saat dia tersenyum, sudut bibirnya sedikit melengkung. Giginya berkilau. Dia tampak agak licik dan menawan. Di dalam kebun anggur, tanaman segar dan bersih bisa dilihat. Sebuah gunung mini beristirahat di sini, dan semua jenis tanaman merambat kuno yang langka meringkuk. Tempat ini kaya dengan esensi spiritual. Shihao, yang duduk di atas kursi rotan menatapnya dengan ekspresi agak tertarik. Dia ingin tahu persis informasi seperti apa yang dibawanya. Jika Anda menatap orang lain dengan begitu saksama, orang lain mungkin merasa malu. Senyum penyihir itu sangat cemerlang dan manis. Dia berkata malu, tapi kulitnya setebal Shihao. Katakan saja sudah. Kabar baik apa yang kamu bawa? Shihao bertanya. Matanya berkeliaran dengan agak lancang, bertumpu pada tubuhnya dan menatapnya dari atas ke bawah. Hari ini, mungkin dia bisa dianggap sebagai peri rubah surgawi. Dia datang dengan identitas wanita rubah. Mengesampingkan sosoknya yang mengesankan, bahkan ada beberapa ekor putih salju di belakangnya yang sangat menarik dan menawan. Shihao telah melihat dua penampilannya, dan ini adalah salah satunya. Ada keindahan padanya yang bisa membalikkan semua makhluk hidup. Satu senyuman menghasilkan 100 pesona, tetapi dia juga memiliki penampilan yang sangat cerdas. Aku sudah benar-benar menggali rahasia Yu Chen. Dia tersenyum sangat bahagia. Matanya yang besar sedikit menyipit, dan giginya yang putih bersih berkedip-kedip dengan cahaya. Dia terlihat seperti setan kecil. Yu Chen bukan yang utama. Lebih tepatnya, Yu Chen Shihao yang ditangkap bukanlah yang utama. Ketika dia mendengar informasi ini, dia agak tercengang, merasa bahwa ini agak tidak terbayangkan. Kamu mengatakan bahwa dia hanya tubuh roh. Shihao bertanya. Namun, dia kemudian menggelengkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa menangkap peri ini, dia secara pribadi memeriksanya. Ini jelas bukan tubuh kosong. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan ketika kita pertama kali bertarung melawan gadis itu di ibu kota batu? Saya katakan sebelumnya bahwa itu bukan tubuh aslinya, dan Anda seharusnya memiliki beberapa petunjuk, kata penyihir itu. Shihao mengerutkan kening, merasa ini agak bermasalah. Dia mengira bahwa apa yang dia tangkap pastilah tubuh daging. Haha, sepertinya kamu sangat mempercayai perasaanmu sendiri. Penyihir itu tersenyum. Dia duduk di sebelah meja batu dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Setelah menyesap, dia berkata, aku baru saja mengatakan bahwa dia bukan yang utama, bukan bahwa dia adalah tubuh roh. Apa bedanya? Shihao bertanya. Jika kamu hanya menangkap tubuh roh, bukankah kamu akan merasa sangat kecewa dan frustrasi? Penyihir itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Kemudian, dia memainkan peran sebagai pemikir yang mendalam dan berkata, pria, sungguh. Apa sebenarnya situasi dengan dia? Shihao juga sangat ingin tahu. Dia memikirkan kembali gerbang emas yang dia temukan ketika dia mencari lautan kesadaran Yu Chen dan mengingat ada seorang wanita cantik dan sempurna yang tidur di dalam. Penyihir itu berkata, Yu Chen agak ambisius, ingin melampaui. Dia melakukan proyek transformasi inti ilahi, jadi saat ini, dia terbelah menjadi dua. Salah satunya adalah tubuh utamanya, dan yang lainnya adalah tubuh keduanya. Shihao tercengang.
Pada saat itu, banyak hal menjadi jelas, tetapi dia masih terguncang dalam hati. Peri surga mending sekte benar-benar berani begitu menantang surga. Tanpa ragu, yang dia tekan adalah tubuh kedua dan juga terbuat dari daging. Itu sama pentingnya. Dia memiliki metode kemampuan ilahi jenis ini. Shi Hao merasa ini agak sulit diterima. Kamu benar-benar tidak bisa meremehkan Yu Chen. Tidak peduli siapa yang Anda hina, itu sama sekali bukan dia. Anda harus memahami bahwa dia menciptakan kegemparan segera setelah dia lahir. Langit menghasilkan tanda-tanda besar yang tidak teratur, dan cahaya keberuntungan mengalir ke bawah dari atas. Bahkan matahari redup untuk jangka waktu yang cukup lama. Penyihir itu berbicara dengan sangat serius. Dia lahir di alam yang lebih tinggi. Bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang dia? Shi Hao tidak menganggap penyihir itu sebagai seseorang dari alam bawah, dan saat ini, dia secara tidak langsung menerima bukti. Ekor rubah putih salju penyihir itu bergerak, membuatnya terlihat sangat menawan. Namun, dia memiliki ekspresi murni pada dirinya, dan matanya yang besar sangat cerah. Dia tidak memperhatikan keraguannya dan malah berkata, ada orang-orang yang berspekulasi bahwa tanda-tanda tidak teratur selama kelahirannya memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Adapun masa lalu Yu Chen dan berbagai peristiwa luar biasa yang terjadi ketika dia masih muda, penyihir itu tidak membicarakannya secara detail. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa ada potensi suci yang aneh di dalam dirinya yang melebihi tingkat kultivasinya saat ini. Shi Hao dalam hati terguncang. Dia mengingat wanita sempurna yang tidur di balik gerbang emas di dalam lautan kesadarannya. Dia berkilau dan murni sementara, cemerlang dan cantik. Dia seperti seorang dewi. Kali ini, dia pergi mencari konfirmasi untuk memastikan Yu Chen tidak menghilang. Dia juga menyatakan bahwa tubuh utama baik-baik saja dan tidak pernah terjebak sebelumnya. Penyihir itu menemukan tempat yang telah dia kultivasi dalam pengasingan sebelumnya dan menemukan beberapa jejak, dan ini adalah bagaimana dia menyimpulkan bahwa peri surga mending sekte telah menampilkan proyek transformasi inti ilahi. Tubuh utama, tubuh kedua, Shi Hao mulai memikirkan topik ini. Wajahnya berubah sangat mendung. Saya bilang dua tubuh, tapi kenyataannya, itu satu tubuh. Mereka berdua nyata, hanya yang satu lebih kuat dan yang lain sedikit lebih lemah. Penyihir itu menjelaskan. Kenapa dia melakukan ini? Shi Hao bertanya. Jelas menjadi lebih kuat. Ini adalah jenis kelahiran kembali. Dengan membagi inti ilahi menjadi dua, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Bahkan jika satu tubuh mati, ada yang lain. Selain itu, satu tubuh dapat digunakan untuk membangkitkan yang lain. Penyihir itu menjelaskan, tampaknya sedikit cemburu. Kelahiran kembali inti ilahi, ini adalah teknik kuno. Saat itu, penyihir itu juga mencarinya tetapi berakhir dengan tangan kosong. Dia tidak pernah berharap Yu Chen berhasil mengolahnya. Untuk membagi diri menjadi dua, itu benar-benar agak aneh, kata Shi Hao. Penyihir itu berkata, apa yang aneh tentang itu? Setelah mengolahnya, selama kedua tubuh tidak bersama, maka akan sangat sulit untuk membunuh orang itu sepenuhnya. Selain itu, bagian terpenting adalah kedua tubuh dapat berkultivasi. Ketika tubuh kedua kembali ke yang pertama, maka dia akan lengkap. Yang disebut kesempurnaan itu pasti cukup kuat untuk menunjukkan penghinaan terhadap langit di atas dan bumi di bawah. Seseorang dapat mengabaikan 9 langit dan bumi ke-10, membuat mereka benar-benar tiada bandingnya. Menggunakan kata-kata penyihir, meskipun Yu Chen tampak menyendiri seperti abadi, dia sangat serakah dan sedikit liar. Namun, tubuh keduanya ditangkap olehku. Shi Hao tertawa nakal. Baik tubuh utama dan tubuh kedua harus dibunuh pada saat yang sama, atau yang lain terlepas dari tubuh mana yang hidup,
itu masih dapat digunakan untuk terlahir kembali di tubuh lain. Itu merepotkan? Kalau begitu, aku menangkap satu sama sekali tidak berguna, karena dia masih bisa membuat yang lain. Shi Hao merasa sedikit pusing. Tidak, ini sangat berguna. Penyihir itu tersenyum seperti rubah kecil yang licik. Matanya mengalir dengan kilau, dan dia berkata, selama yang kamu tangkap belum mati, dia tidak bisa membuat yang lain. Ada hal seperti itu. Mata Shi Hao berbinar. Tapi tentu saja. Meskipun teknik kuno itu cukup luar biasa, itu masih memiliki beberapa kekurangan. Senyum penyihir itu sangat ceria dan ringan. Di mana tubuh utamanya? Shi Hao bertanya. Saya sudah mencari selama ini, tetapi saya tidak pernah menemukan tanda-tanda. Jika saya tidak salah, dia pasti menemukan tempat keberuntungan alami yang besar dan memilih untuk berkultivasi secara terpisah di sana. Sementara itu, tubuh kedua adalah apa yang dia gunakan untuk berkeliling dunia. Kata penyihir itu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia sedikit terguncang. Mengapa kata-kata ini terdengar agak aneh? Seolah-olah sang dewi berada di atas surga ke-9, dan dia membentuk tubuh untuk mengalami dunia fana. Itulah mengapa kamu harus merawat tubuh kedua ini dengan baik dan membesarkan peri dengan lembut. Ini juga cara untuk membatasi tubuh utama, dan di masa depan, kamu mungkin bisa berinteraksi dengannya. Shi Hao merasa tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa keras dengan cara yang riang juga. Ketika tawa berakhir, penyihir itu tiba-tiba memfokuskan ekspresinya lagi, mengatakan kepadanya bahwa tubuh kedua ini jelas tidak sederhana dan dia tidak bisa bertindak sembarangan di sekitarnya. Dia datang kali ini untuk membantunya. Hanya tawanan yang cantik. Seberapa buruk itu bisa terjadi? Shi Hao tertawa dan berkata, baru-baru ini, suasana hatinya tidak buruk. Dia bertemu orang tuanya dan bertemu kembali dengan mereka. Kemudian, dia menerima berita ini dari penyihir. Tubuh kedua yang ditangkap olehmu juga bisa dianggap sebagai jenis kejadian tak terduga. Saya percaya peri suci pasti tidak sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Dia mungkin sangat membenci ini sehingga giginya sakit. Penyihir itu tersenyum dan berkata, karena dia sudah ditangkap, badai macam apa yang masih bisa dia timbulkan? Shi Hao bertanya. Ditangkap bukanlah sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia tidak melakukan perjuangan hidup dan mati dan mencoba melarikan diri. Ini berarti dia bertahan dalam diam dan merencanakan sesuatu, kata penyihir itu. Dari kata-katanya, sepertinya Yu Chen sedang mencoba untuk mencari tahu semua rahasia Shi Hao, termasuk teknik Kunpeng 10 setan kuno dan bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat. Pikiran Shi Hao bergetar. Terlepas dari apakah itu teknik Kunpeng, catatan primordial sejati, atau teknik berharga tertinggi yang terkandung di dalam tulang makhluk tertingginya, itu semua cukup untuk membuat sekte besar menjadi gila. Bahkan seorang tahanan berani mengejar barang-barangku? Bukankah dia takut dia memberi makan dirinya sendiri kepada harimau dan mengundang bencana? Shi Hao tertawa dingin. Kamu harus mengerti bahwa ada tanda-tanda keberuntungan yang menakjubkan segera setelah dia lahir. Ada potensi ilahi yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, tersegel di balik gerbang emas jelas merupakan kekuatan yang melampaui ranah kultivasinya saat ini. Pada saat yang genting, dia mungkin akan menyerangmu, kata penyihir itu. Shi Hao tercengang. Mungkinkah dia malah menjadi mangsa yang terperangkap? Penyihir itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saya rasa sangat sulit baginya untuk menggunakan kekuatan itu sekarang. Jika dia ingin menggunakannya, dia pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Kecuali dia benar-benar harus, dia tidak akan membuka gerbang emas itu.
Saya percaya bahwa dia hanya akan mengambil risiko ketika tubuhnya terluka atau setelah mendapatkan rahasia Anda. Dia benar-benar berani. Aura Shi Hao tiba-tiba melonjak. Jika kita mundur selangkah, ini adalah tubuh keduanya, jadi dia tidak takut dengan hal-hal ini. Begitu dia gagal, dia bisa melarikan diri segera setelah mengambil nyawanya sendiri. Bagaimanapun, tubuh utama masih dapat memulihkan tubuh kedua, kata penyihir itu. Shi Hao berpikir sejenak. Dia merasa bahwa teknik ini benar-benar misterius dan menakutkan. Penyihir itu berkata, tentu saja, alasan tubuh utama disebut demikian adalah karena sedikit lebih kuat. Jika jaraknya cukup dekat, ia dapat merasakan semua yang dialami oleh tubuh kedua dan bahkan dapat memerintahkan tubuh kedua. Penyihir itu melangkah lebih jauh dan berkata, saya punya perasaan bahwa tubuh kedua mengambil risiko ini karena setelah tubuh utama mengetahui kesulitan tubuh kedua, dia secara pribadi datang dan menginstruksikan tubuh kedua untuk bertindak seperti ini. Sampai-sampai dia curiga bahwa tubuh kedua tidak tahu segalanya, dan hanya wanita tak sadar yang sempurna yang tidur jauh di belakang gerbang emas itu yang tahu tentang segalanya. Meskipun mereka berdua daging peri dan benar-benar identik, jiwa tubuh utama harus lebih kuat dan harus bisa mengendalikan segalanya. Kata penyihir itu. Setelah menemukan tubuh utama, aku pasti harus menekannya, kata Shi Hao. Dia pasti sudah pindah jauh dan tidak akan meninggalkan tanda apapun, karena semua yang harus dilakukan sudah dilakukan. Dia mungkin terisolasi di dalam tempat keberuntungan alami yang besar dan dengan tenang menunggu hasilnya. Kata penyihir itu. Ketika Shi Hao mendengar ini, matanya mengeluarkan ekspresi yang menakutkan. Biarkan dia memberi makan dirinya sendiri ke harimau. Hehe, benar, biarkan dia terbakar karena dia ingin bermain api. Penyihir itu sangat percaya diri. Matanya berkedip dengan cahaya warna-warni. Apa yang Anda sarankan? Shi Hao bertanya. Jelas untuk menjaga tubuh kedua peri dan membesarkannya dengan lembut. Jika itu menyenangkan Anda harus mengambilnya sebagai istri, kata penyihir itu. Dia mengeluarkan kotak batu dan tersenyum jahat ketika dia berkata, aku membawa manik penekan dewa legendaris. Itu dapat menekan kesadaran ilahinya, membuatnya tidak dapat bertindak atau bunuh diri. Akan sulit bagi tubuh keduanya untuk membebaskan diri kalau begitu. Hehe, Shi Hao mulai tertawa. Dengan begitu, tubuh kedua tidak akan menjadi semacam bencana. Di masa depan, Anda dapat menggunakannya untuk berinteraksi dengan tubuh utama. Penyihir itu tersenyum dengan cara yang sangat menyeramkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.